Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lampan. Kabar sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Untuk video ini ya, bahaya tidak bahayanya ya menggunakan abu ya, abu sisa bakaran. Nah, abu sisa bakaran kayu ya, ini ya, abu sisa bakaran kayu dengan nih dedaunan ya, dedaunan yang dibakar. Pentingnya ibu bapak harus tahu ya, sering digunakan para petani menggunakan ke tanaman ya. Nah, abu bakarnya, abu bakar ya, abu kayu yang dibakar ya, seperti ini. Kalau abu ini seperti ini halus ya. Nah, sisa pembakaran ini seperti sekam ya, ini sekam ya. Ini tingkat kesuburan untuk tanaman sangat penting. Di kidaus nih, kidaus dia akan meningkatkan kesuburan untuk tanamannya seperti abu bakar ini. Nah, untuk meningkatkan suburan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bahaya atau tidaknya ya seperti itu. Nah, tingkat seperti abu ini teman-teman, kalau kita kasih air dia akan mengendap ya. Jadi pH tanah itu akan meningkat, mengandung kalsium teman-teman ya. Tapi kebanyakan menggunakan ini, tanah akan mengeras teman-teman ya. Tanah akan mengeras kalau menggunakan abu ini. Berbeda dengan menggunakan ini. Ini saya tidak punya sekam, tapi ini dedaunan yang saya bakar kita ambil karena sifatnya akan menjadi poros ya. Saya tidak menggunakan kapur dolomit karena nggak punya ya. Kapur dolomit itu meningkatkan pH tanah ya, agar tanah. Nah, kita kasih air aja teman-teman ya. Nah, kita kasih air tuh ya. Kita barengin ya, kita masukin. Seperti ini teman-teman. Ini penggantinya ini ya, sekam ya. Sekam itu lebih bagus benernya teman-teman ya. Nah, ini kita dedaunan yang kita bakar itu arangnya ya. Nah, ini abu atau kayu tuh teman-teman ya. Sering yang digunakan para petani. Nah, kita harus mengerti ya, seperti ini. Nanti kita tuangkan ya. Ini mengandung kalsium. Nah, sama aja. Jadi untuk tanaman bisa teman gunakan ini ya, taburkan ini atau ini untuk meningkatkan pH, tingkat keasaman. Teman-teman menggunakan abu ini ya. Nah, kita nih keluarkan airnya ya, tuh kering teman-teman. Nah, dia hal abu ini teman-teman tuh dia akan mengendap ya ke tanah ya. Jadi tanah akan mengeras teman-teman, pH tanah ya. Kalau teman-teman ingin meningkatkan pH, jadi teman-teman menggunakan abu ya, abu yang halus ya. Nah, kalau ini sisa pembakarannya kita tuangkan. Dia tidak mengendap ya teman-teman ya, sifatnya poros teman-teman. Tuh sifatnya poros ya, seperti sekam. Kalau ini dia akan mengendap ya, akan mengeras di tanaman ya.
Jadi lebih bagus menggunakan seperti ini, arang atau sekam ya, arang atau sekam, daun-daunnya yang dibakar. Nah kalau untuk ini ya, untuk menaburkan ke lahannya, terserah teman-teman yang ingin menggunakan seperti ini, abu sisa bakaran ya, dia akan ini mengeras nih, mengeras. Jadi untuk meningkatkan pH tanah seperti ini teman ya, seperti ini, sama aja kayak menggunakan kapur dolomit ya, dia akan membekas dan membeku di sini ya, kapur dolomitnya. Nah, kalau menggunakan sekam ya seperti ini teman, seperti ini bentuknya ya, sekam padi, sekam bakar sama aja gitu ya. Ini dedaunan yang saya bakar, arang ya. Sifatnya kalau arang itu seperti ini, dia akan poros. Ini kali ini akan mengendap dan mengeras untuk ke tanaman. Ini mengandung kalsium, sama aja tingkatnya mengandung kalsium. Tapi kalau ini tidak ini ya, tidak mengeraskan untuk ke tanah ya. Nah kalau ini kita siramkan ke tabur ke tanaman, dia akan mengendap, akan tanah akan mengeras ya teman-teman, untuk meningkatkan pH tanah ya. Ini abu yang halus, abu bakar. Misalkan di dapur-dapur tuh ada bakaran tuh, itu kalau dikasih air dia akan mengendap. Nah akan meningkatkan pH tanah. Nah kalau berbeda sama ini ya, kayak sekam atau dedaunan yang dibakar, nah dia tidak sifatnya poros, sama aja ini. Menggunakan kapur dolomit dia akan mengeras teman-teman. Ini penggantinya kapur dolomit. Misalkan teman-teman tidak mempunyai kapur dolomit, menggunakan abu bakar ya, untuk menaburkan ke tanaman ya. Nah bisa menggunakan sekam, kalau juga abu bakar ya. Seperti ini prakteknya ya. Nah kita harus mengetahui teman-teman, kalau abu bakar ini dia kalau kayunya beracun, dia akan meningkatkan keracunan ya. Nah bahaya ya. Nah ini kalau ini agak, kalau ditaburkan ke tanaman seperti pokoknya semangka lah, semangka ini akan terasa hangus ya. Nah abu itu ya akan hangus, berbeda sama daun yang dibakar, daun-daun ini ya. Sebelumnya udah saya nih bikin video untuk cara untuk menghilangkan racunnya ya. Jadi sebaiknya kita siram atau kita rendam jadi biang kompos. Oke teman-teman, untuk video ini mungkin bisa bermanfaat, menambah wawasan ya. Pentingnya kita mengetahui tentang menggunakan abu bakar dan kapur dolomit dan pembakaran yang dedaunan seperti sejenis kayak sekam. Nah, sifatnya poros teman-teman ya. Nah seperti ini ya, sifatnya poros ya, dia tidak membeku untuk ke tanah ya. Kalau abu dia itu membekas di dalam ya, nanti kalau disiram ke tanah, kena air hujan apa itu ketabur, dia akan mengeras tanahnya, meningkatkan pH tanah ya, bisa menggunakan pH tanah. Nah seperti begitu ya teman-teman, kalau menggunakan kapur dolomit dia akan mengeras ke tanah ya. Kalau oke, tanamkan rasa ingin tahu dan terus belajar, selalu terus berkarya. Salam keluarga, jangan lupa bagian salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.